Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, hari ini saudara kekasih di awal bulan apa nih sekarang? Salah, bulan kemerdekaan. Nah, umat Tuhan, perjamuan kudus hari ini kita menyebutnya freed to be a righteous, dimerdekakan untuk menjadi benar. Coba katakan demikian. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21 atau ayat yang terakhir, bisa keluarkan di sana. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, siapa dibenarkan? Supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, saya dan saudara diapakan? Dibenarkan oleh Allah. Nah, umat Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 21 menjelaskan kepada kita, ketika kita melihat di dalam perjanjian lama ada sebuah prosesi. Ayat ini ditulis, kita baca, tapi kalau saya bisa memberikan gambaran di slide ini, saudara bisa lihat bagaimana seseorang bisa dimerdekakan. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara kekasih, bilanglah kita membawa korban. Setiap orang wajib membawa korban untuk menghapus segala dosanya. Next, keluarkan saja slide-nya. Dan di sana sudah ditunggu oleh seorang imam. Imam itu akan menerima domba kita. Bisa ikuti aja pembicaraan saya. Keluarkan slide-nya. Dan nanti saudara perhatikan di sana, imam tidak peduli saudara mau pakai jubahnya warna apa. Mau pakai jaket di dalam, putih di dalam, putih di luar, mau biru di luar, hitam di dalam, jubah, tidak ada masalah. Yang diperhatikan, apanya yang diperhatikan saudara? Dombanya. Kenapa? Karena sekalipun Anda pakai jubah putih, tapi kalau dombanya bercacat, maka jubahmu tidak ada gunanya. Tapi kalau engkau pakai jubah loreng-loreng, yang mungkin kebetulan dipakai oleh sebuah negara orang pemberontakan di sana yang pakai jubah itu, tetap domba yang sempurna itu menyempurnakan jubah yang loreng-loreng itu. Kenapa? Karena di situ ada transfer, di mana saya dan saudara, orang yang berjubah coklat atau hitam itu mentransfer segala dosa, sakit, penyakit, kutukan, ketidakbenaran kita, kehancuran dan kebangkrutan manusia di dalam dosa dan segala akibatnya ditransfer ke dalam domba yang tak bercacat itu. Dan setelah ditransfer, maka pembawa korban itu, the offerer, is being declared as a righteous. Pembawa korban itu setelah dia transfer tumpang tangan di atas domba itu, maka sejak saat itu di hadapan Tuhan dan imam, pembawa korban itu, the offerer, is righteous. Pembawa korban menjadi benar. Kenapa? Karena korban sudah menerima kesalahannya dan dipersembahkan di atas mezbah oleh imam. Domba itu sudah ditumpang tangan dan siap digorok, disembelih dan dipersembahkan. Di atas mezbah itulah imam mulai mempersembahkan, dan saudara yang ada di situ, saya yang ada di situ, kita berdiri dan melihat ada pelangi penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Anda pulang dengan sentosa dan selamat karena korban yang tadinya Anda datang dengan rasa bersalah, maka Anda pulang dengan bebas tanpa beban. Itu zaman perjanjian lama. 1 tahun berapa kali? 1 kali. Kalau Anda hidup 70 tahun, berarti korbannya mesti berapa kali? 70 domba, 70 kali. Nah, kalau mau 1000 tahun, kalau Yesus begini, maka dombanya harus 1000 oma.
Anda bisa bayangkan? Berarti kekuatan domba itu hanya 1 tahun berapa kali? 1 kali. Tetapi domba Allah yang bernama Yesus Kristus, Dia telah dikorbankan supaya sekali untuk selamanya Anda dan saya menjadi benar. Katakan, domba Allah menjadikan saya benar sekali untuk selamanya. 2, 3. Allah menjadikan saya benar sekali untuk selama-lamanya. 1 kali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Itu artinya perasaanmu tidak ikut. Perasaanmu boleh segala macam rasa. Matamu boleh melihat, telingamu boleh mendengar. Semua yang menantang engkau untuk tidak benar, semuanya dinyatakan gugur. Kenapa? Karena perbuatan baik tidak ada kontribusi apapun. Ingat, yang menjadi perhatiannya bukan saya, tapi domba. Bilang kiri kanan, bukan kamu tapi Yesus yang diperhatikan. Bilang kepada saya, bukan saya tapi Yesus yang diperhatikan. Selama Yesus masih ada di hadapan Allah, selama itu Anda menjadi benar untuk selamanya. Dan saudara tahu, Yesus bersama dengan Allah Bapa dari kekal datang kepada apa? Kekal. Berarti kebenaranmu berapa lama? Kebenaranmu berapa lama? Bilang di hati dan katakan pelan-pelan, saya tidak peduli dengan perasaan saya. Saya tidak peduli dengan apa yang saya dengar. Saya tidak peduli dengan apa yang saya lihat. Yang saya percaya. Yang saya percaya. Pegang roti dan anggur langsung saudara katakan, yang saya percaya. Tubuh Yesus yang dihancurkan. Darah Yesus yang ditumpahkan. Membenarkan saya. Menjadikan saya benar. 1 kali untuk berapa lama? Mari bangkit berdiri dan katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang dibenarkan sekali selamanya katakan, terima kasih Tuhan. Pegang roti dan katakan, tubuh ini telah dihancurkan untuk saya. Agar saya dibenarkan, dan diproses untuk disembuhkan, dipulihkan, dan disempurnakan. Dan saya layak menerima semuanya itu. Karena Kristus domba Allah yang menjadi jaminan saya. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Dengar Bapak Ibu jemaat Tuhan, Anda bukan saja dibenarkan, tapi Anda diberkati. Amin. Anda bukan saja dibenarkan, tapi Anda dipromosi. Amin. Anda bukan saja dibenarkan, tapi Anda dikejar oleh berkat-berkat. Amin. Anda bukan saja dibenarkan, tapi Anda diberikan kuasa untuk hidup dan memerintah dalam hidup. Anda diberi kuasa bukan saja menjadi orang benar, tapi diberi kuasa menjadi hidup penuh dengan kebenaran dan kedamaian. Katakan terima kasih untuk darah Yesus yang menjamin saya untuk selamat di dunia ini, dilindungi dalam segala keadaan. Bahkan kalau saya sakit sekalipun, saya sudah disembuhkan. Haleluya, saya bebas, saya merdeka oleh darah Yesus. Dan yang percaya minum dalam nama Yesus. Alamilah kemerdekaan, alamilah kuasa kesembuhan, alamilah mujizat. Haleluya, haleluya. Come on.